Istri sah tapi diperlakukan seperti tamu di rumah sendiri. Suamiku Arman pergi tanpa kabar, katanya sibuk kerja. Nyatanya, dia sibuk tidur di hati orang lain. Sampai akhirnya aku diundang ke pesta ulang tahun mertua. Kupikir cuma kumpul keluarga. Ternyata, itu panggung penghinaan. Di depan semua tamu, aku dihina, diremehkan, dan dipertontonkan sebagai istri gagal. Dan yang lebih parah, pelakor itu duduk di sebelah suamiku, dengan senyum menang. Tapi malam itu aku tidak menangis. Aku balas dengan satu kalimat. Satu kalimat yang membuat semua tamu, termasuk pelakor dan mertuaku, terdiam. Karena kadang, balasan paling tajam, bukan teriakan, tapi ketenangan yang tahu di mana harga diri harus berdiri. Namaku Naila. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku istri sah yang selalu mencoba bertahan, meski rumah tanggaku mulai mirip reruntuhan. Orang bilang sabar itu kunci, tapi kalau sabar terus, lama-lama yang tersisa cuman aku, berdiri sendirian, memegang kunci yang tak tahu lagi pintu mana harus kubuka. Arman suamiku sudah sebulan tak pulang. Alasan klasik, kerjaan numpuk, proyek di luar kota. Aku sudah hafal kalimat itu, sampai bisa aku ucapkan sambil memejamkan mata. Tapi yang aneh, proyek luar kota itu selalu punya jejak lipstik samar di kerah bajunya. Kadang aromanya berubah-ubah, kadang wangi bunga, kadang wangi vanila, tapi satu hal pasti, bukan punyaku. Mas kapan pulang? Tanyaku lewat telepon malam itu. Henning. Lalu suara beratnya menjawab datar. Masih banyak urusan, Nei. Jangan rewel, aku capek. Aku cuma nanya, bukan marah. Iya, tapi kamu tuh selalu curiga. Klik. Telepon terputus. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang sudah mulai kusam. Dalam foto itu, aku tersenyum lebar. Sekarang senyum itu tinggal sisa ingatan. Aku tarik napas panjang, lalu bergumam pada diri sendiri. Mungkin semua pernikahan memang ada ujungnya. Bedanya, ada yang selesai dengan cinta, ada yang selesai dengan kebohongan. Pagi berikutnya, aku mencoba sibuk. Nyapu, nyuci, beresin dapur, seolah rumahku ini masih penuh kehidupan. Tapi tiap sudutnya terasa hampa. Meja makan hanya punya satu piring, satu gelas. Kamar terasa dingin, tanpa suara napas lelaki yang dulu jadi alasan aku betah di rumah. Saat aku membuka jendela, ponselku bergetar. Notifikasi Instagram muncul. Akunku memang masih terhubung dengan Arman. Refleksku buka, dan di situ aku melihatnya. Arman duduk di restoran mahal, berdua dengan perempuan muda. Dress ketat warna hitam, bibir merah menyala. Tangan perempuan itu menggenggam gelas wine. Di captionnya tertulis, "Akhirnya makan malam tenang tanpa drama." Jantungku berdegup kencang. Perempuan itu bernama Desi. Aku pernah dengar dari gosip teman-teman Arman. Sekretaris baru di kantornya, masih 20-an, centil tapi cerdas katanya. Aku menatap layar lama-lama, seperti berharap semua itu cuma editan. Tapi nyatanya bukan. Itu nyata. Tanganku gemetar. Aku coba menahan air mata, tapi malah tumpah. "Kamu tega banget, Man." Gumamku pelan. Malamnya, aku duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Hanya lampu jalan yang menyala di kejauhan. Aku berpikir keras. Harusnya aku marah. Harusnya aku pergi. Tapi kenapa masih ada sisa cinta yang bikin aku bertahan? Mungkin karena aku bodoh, atau mungkin karena aku masih berharap Arman pulang dan bilang semuanya cuma salah paham. Suara motor berhenti di depan rumah. Aku refleks berdiri, berharap itu Arman. Tapi ternyata bukan. Hanya kurir paket. "Ibu Naila?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia menyerahkan sebuah kotak berukuran sedang. Di atasnya tertulis nama Arman sebagai pengirim. Hatiku berdebar. Aku buka pelan-pelan. Isinya parfum mahal, yang dulu sering kupakai saat kami masih mesra. Tapi di dalamnya, ada selembar kartu kecil bertuliskan singkat. "Buat Desi. Jangan lupa bawa ini malam nanti." Seketika tanganku lemas. Parfum itu bukan untukku. Aku ingin membanting kotak itu, tapi malah memeluknya erat. Rasanya seperti memeluk luka. Aku duduk di lantai, memejamkan mata, mencoba bernapas perlahan. Aku cuma istri, tapi kenapa aku merasa seperti figuran di hidupku sendiri? Suara ponsel berdering memecah pikiranku. Nama Dila muncul di layar, sahabatku sejak kuliah. "Nih, kamu kenapa?" Aku lihat story Desi, kayaknya dia deket banget sama Arman. Aku diam. "Kamu nggak mau jelasin?" "Nggak ada yang perlu dijelasin, Dil. Kalau aku marah, aku kalah. Kalau aku diam, mereka bingung. Kamu masih mau bertahan?" "Aku nggak tahu. Tapi aku pengen lihat sampai sejauh apa mereka berani." Dila terdiam sejenak,
lalu berkata, "Hati-hati, Nay. Kadang orang yang paling kamu percaya, justru orang pertama yang nyeret kamu ke jurang." Setelah telepon itu, aku duduk lama di depan cermin. Wajahku pucat, mata sembab. Aku mencoba tersenyum, gagal. Aku mengganti bajuku, menyisir rambut, menatap diriku sendiri dengan sinis. Kalau dia bisa selingkuh dengan perempuan yang lebih muda, aku bisa bertahan dengan harga diriku sendiri. Gumamku lirih. Hari berganti minggu. Arman masih belum pulang. Hanya sesekali mengirim pesan pendek, "Jaga diri." Aku tak membalas. Hingga suatu malam, pesan baru muncul dari nomor tak dikenal. "Datang ya, besok ulang tahun Ibu Rini. Jangan malu-malu. Semua keluarga kumpul." Itu pesan dari Bu Rini, mertuaku. Aneh, biasanya beliau tak peduli padaku. Bahkan dulu waktu aku keguguran, beliau cuma bilang, "Mungkin kamu kurang berdoa." Tapi kali ini, beliau memintaku datang. Aku sempat ragu, tapi akhirnya memutuskan hadir. Mungkin ini kesempatan, pikirku. Mungkin bisa bicara baik-baik, atau sekadar menunjukkan kalau aku masih ada, masih berdiri. Malam itu aku menyiapkan kebaya sederhana, warna krem. Tak ada perhiasan mewah. Hanya cincin pernikahan yang entah masih berarti atau tidak. Aku berdiri lama di depan cermin, lalu berkata pada pantulan wajahku sendiri, "Naila, jangan nangis. Besok kamu cuma datang, bukan minta dipeluk." Esok harinya, aku datang ke rumah mertua. Rumah besar itu ramai, penuh tamu, suara tawa, dan musik dangdut pelan di latar belakang. Aku masuk pelan, mencoba sopan. Tapi langkahku langsung terhenti di ambang pintu. Di kursi utama Arman duduk, bersama Desi. Tangannya melingkar di bahu perempuan itu. Senyum mereka lebar. Dan Bu Rini menyambut Desi dengan hangat, seolah dia menantunya yang sah. "Oh, ini loh Desi, cewek baik yang selama ini nemenin Arman kerja." "Cantik kan? Nggak kayak yang dulu," ucap Bu Rini keras-keras sambil menatapku tajam. Semua tamu langsung melirik ke arahku. Ada yang berbisik, ada yang senyum-senyum. Aku berdiri kaku, rasanya seluruh tubuhku terbakar. Dila yang ikut menemani cuma menatapku, matanya memberi isyarat, tenang. Aku menarik napas panjang, menatap mereka semua dengan kepala tegak. "Selamat ulang tahun, Bu," kataku pelan. Tapi dalam hati aku tahu, pesta ini bukan tentang ulang tahun. Ini panggung penghinaan. Dan aku, Naila, istri sah yang ditinggal tanpa penjelasan, baru saja melangkah ke dalam arena yang akan menentukan bagaimana aku membalas semuanya nanti. Aku masih ingat malam sebelum pesta itu. Aku duduk di kamar, menatap layar ponsel yang memunculkan pesan dari Bu Rini. "Datang ya, besok ada acara ulang tahun Ibu. Jangan malu-malu, ajak Arman sekalian." Pesan singkat tapi rasanya seperti jebakan. Selama ini Bu Rini bahkan jarang menanyakan kabarku. Waktu aku sakit, dia tak pernah datang. Saat aku kehilangan kandungan, dia cuma bilang aku kurang berdoa. Jadi kenapa sekarang tiba-tiba mengundangku begitu manis? Aku menatap pesan itu lama, lalu bergumam pelan. Entah ini undangan atau panggilan untuk mempermalukanku. Tapi bagaimanapun, aku masih menantu, dan aku masih ingin terlihat sopan. Aku jawab pesannya singkat, "Iya Bu, insya Allah Naila datang." Tak lama kemudian Dila menelpon. "Kamu yakin mau datang, Nay?" Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Aku harus datang. Kalau aku nggak datang, mereka akan bilang aku takut. Kalau aku datang, minimal aku tahu siapa yang masih punya hati. Dila menghela napas panjang. "Kamu itu terlalu kuat buat orang yang sering dilukai." "Bukan kuat, Dil. Cuma udah nggak tahu harus gimana lagi." Keesokan paginya, aku berdiri di depan lemari yang sudah mulai kosong. Banyak baju yang dulu kubelikan bersama Arman sudah tak kupakai lagi. Aku pilih kebaya lama, warna krem pudar, yang pernah kupakai di ulang tahun pernikahan kami dulu. Waktu itu Arman memujiku, katanya aku terlihat anggun. Aku tersenyum tipis mengingatnya. Sekarang mungkin dia memuji perempuan lain dengan kata yang sama. Aku berdandan seadanya, sedikit bedak, lipstik tipis, rambut disanggul sederhana. Aku menatap diriku di cermin, lalu berbisik pada bayangan sendiri, "Kali ini kamu datang bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk tetap punya harga diri." Dalam perjalanan ke rumah mertua, pikiranku penuh tanya, apa Arman akan datang? Apakah Desi juga ada di sana? Aku mencoba menenangkan diri, tapi jantungku terus berdebar. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan rumah besar itu. Rumah Bu Rini tampak ramai. Mobil berderet di depan pagar, tenda putih berdiri di halaman. Suara musik dangdut pelan mengalun dari speaker. Dari luar saja aku sudah bisa mendengar tawa tamu-tamu yang riuh. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu pintu terbuka, suasana langsung berubah. Semua mata menatap ke arahku. Aku bisa merasakan pandangan mereka dari ujung kaki sampai kepala. Beberapa berbisik pelan,
Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang hanya menatap tanpa ekspresi. Aku melangkah pelan menuju ruang tengah, mencoba tetap tenang. Tapi langkahku terhenti begitu melihat pemandangan di depan mata. Di kursi utama, Arman duduk bersisian dengan Desi. Perempuan itu memakai dress merah ketat, rambutnya digerai, senyumnya lebar. Tangannya melingkar santai di lengan Arman, seolah sudah sah jadi istrinya. Dan yang lebih menyakitkan, Bu Rini berdiri di samping mereka, tertawa riang sambil memperkenalkan Desi ke para tamu. Ini loh Desi, sekretarisnya Arman. Anak baik, sopan, enggak neko-neko. Selalu bantu Arman kerja. Orangnya perhatian banget. Suaranya keras, sengaja dibuat agar semua orang dengar. Aku berdiri kaku di ambang pintu. Beberapa tamu melirik ke arahku, lalu kembali menatap Desi dengan kagum. Aku mencoba tersenyum, tapi wajahku terasa kaku. Rasanya seperti ditampar tanpa tangan. Bu Rini melihatku, dan dengan nada datar dia berkata, "Oh, kamu datang juga Naila. Duduk sana, jangan di pintu." "Iya, Bu," jawabku pelan. Aku berjalan ke arah meja belakang, mencari tempat duduk kosong. Tapi langkahku terasa berat. Dila yang sedari tadi ikut menemaniku berbisik, "Kamu masih mau bertahan lihat ini?" Aku hanya menggeleng. Aku datang buat tahu kebenaran, bukan buat minta dikasihani. Dari meja belakang, aku memperhatikan mereka bertiga. Arman tampak nyaman, sesekali tertawa bersama Desi. Mataku mulai panas, tapi aku tahan. Aku menunduk memegang gelas air mineral yang ada di meja. Dingin gelas itu sedikit menenangkan telapak tanganku yang berkeringat. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari arah depan. Aku menengok. Bu Rini sedang memperlihatkan foto di ponselnya. "Lihat nih, mereka cocok banget kan?" Arman sekarang kelihatan bahagia. Beberapa tamu mengangguk setuju, beberapa bahkan berkomentar tanpa malu. "Iya Bu, yang muda memang lebih serasi." Aku menelan ludah. Dila memegang tanganku, mencoba menenangkan. Tapi aku hanya bisa tersenyum kaku. "Aku heran," kataku pelan. "Kenapa orang bisa ketawa di atas luka orang lain?" Tak lama, Arman menoleh ke arahku. Pandangan kami bertemu. Hanya sebentar, tapi cukup membuat dadaku sesak. Tatapannya dingin, seperti melihat orang asing. Dulu mata itu yang selalu menatapku penuh cinta. Sekarang hanya menatap dengan rasa bersalah yang ia sembunyikan di balik senyum palsu. "Naila," panggil Bu Rini keras. "Sini deh, kenalan sama Desi, biar akrab." Aku berdiri perlahan, melangkah mendekat. Desi tersenyum pura-pura ramah. "Halo Mbak Naila. Aku sering dengar cerita tentang Mbak dari Arman." Aku menatapnya. "Cerita yang mana? Yang baik atau yang bikin aku kelihatan bodoh?" Desi terkekeh kecil. "Nggak gitu Mbak, aku cuma bantu Arman kerja kok." "Kerja lembur sampai pagi?" Tanyaku datar, senyum Desi kaku seketika. Arman mencoba menengahi. "Nay, jangan bikin suasana nggak enak. Aku cuma tanya Mas." Aku menatapnya tajam, tapi tetap menahan suara agar tak terdengar banyak orang. Bu Rini cepat-cepat menimpali. "Udahlah Naila, jangan bikin drama di acara ulang tahun Ibu. Kalau kamu masih sayang keluarga ini, tolong jaga sikap." Kalimat itu menancap dalam di hatiku. "Keluarga ini?" batinku. "Sejak kapan aku bukan bagian dari keluarga ini?" Aku kembali ke tempat duduk. Suasana di ruangan itu mendadak terasa panas meski pendingin udara menyala. Tawa tamu-tamu terdengar seperti ejekan. Musik yang tadinya pelan kini seolah menghantam telingaku. Aku menunduk mencoba menenangkan diri. Dalam hati aku mengulang-ulang. "Sabar Naila, kamu datang bukan untuk kalah. Kamu datang buat tahu di mana kamu berdiri." Dila mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Kalau kamu nggak tahan, kita pulang aja." Aku menggeleng. "Belum. Aku mau lihat sampai sejauh apa mereka berani mempermalukan aku." Beberapa menit kemudian, pelayan datang membagikan makanan. Semua orang tertawa, mengobrol, seolah tak ada yang salah. Sementara aku duduk diam, menatap meja, menahan napas agar tak bergetar. Sesekali pandanganku kembali ke arah Arman. Dia terlihat kikuk, mungkin karena tahu aku melihatnya. Tapi dia tetap duduk di sana, tak beranjak, tak mencoba mendekat. Dalam hati aku berbisik, "Lihatlah Man, perempuan yang kamu hancurkan ini masih bisa duduk tenang di antara orang-orang yang menertawakannya." Suara tawa Desi kembali terdengar, tajam seperti pisau. "Bu, aku pengen banget belajar masak rendang kayak yang Arman suka. Tapi katanya dulu Mbak Naila nggak sempat masak karena sibuk tidur siang," katanya sambil menatapku sekilas. Tamu-tamu kembali tertawa. Bu Rini ikut tertawa paling keras. "Hahaha, iya Desi, nanti ibu ajarin, biar kamu bisa jadi istri yang rajin." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasanya darahku mendidih. Tapi aku masih diam.
Dila berbisik, "Nay, kamu kuat banget." "Enggak, aku cuma nggak mau mereka puas lihat aku marah," jawabku lirih. Waktu terasa berjalan lambat. Aku menatap jam di dinding, tapi jarum jam seperti sengaja menunda pergerakannya. Aku tahu aku harus bertahan sampai acara selesai, tapi di dalam hati aku tahu pesta ini baru permulaan dari penghinaan yang lebih besar. Aku menatap ke arah Desi yang sedang tertawa bersama Arman. Senyumku tipis, tapi di baliknya aku sudah bersumpah. Baiklah, kalau hari ini mereka mau mempermalukanku di depan tamu, besok aku akan buat mereka menunduk di depan kebenaran. Langit sore itu seperti ikut menertawakan Naila. Angin membawa aroma sate dan tawa tamu yang datang silih berganti. Rumah besar Burini ramai, penuh lampu gantung dan meja hidangan. Tapi hati Naila justru makin tenggelam. Dari kejauhan, ia melihat Arman tertawa bersama Desi. Wanita itu duduk di kursi yang dulu selalu disediakan untuknya setiap kali ada acara keluarga. Kursi itu kini seperti simbol. Tempat seorang istri sah digantikan oleh pelakor yang berani tampil tanpa rasa malu. Naila menarik napas panjang. "Sabar, Nay," bisik Dila di sampingnya. "Kita cuma datang buat sopan santun, inget?" Naila mengangguk pelan, tapi langkahnya goyah ketika Burini mendadak menoleh, senyum lebarnya seperti pisau. "Oh, ini loh." Suaranya melengking, cukup keras untuk membuat ruangan terdiam sejenak. Ini mantan istrinya Arman, yang nggak bisa ngurus suami. Pantas Arman pindah hati. Beberapa tamu menahan tawa, tapi banyak juga yang justru tertawa keras. Desi menutup mulutnya pura-pura sopan, tapi tatapan matanya menusuk. Arman diam, seolah tak mendengar. Ia malah mengelus tangan Desi di depan semua orang. Genggaman yang dulu pernah jadi milik Naila. Naila menahan napas. Dunia serasa berputar. Dadanya sesak, pipinya panas. Tapi ia tetap berdiri tegak. "Saya masih istri sahnya, Bu," ucap Naila pelan. Suaranya nyaris gemetar tapi tegas. Beberapa tamu berbisik. Suasana berubah kaku. Desi menyeringai kecil. "Mantan istri kali, Mbak," sahutnya dengan nada manja. "Kan Arman udah nggak pernah pulang ke rumahmu." Naila menatapnya lurus. "Rumah itu masih atas nama suamiku, dan aku masih tercatat di buku nikah yang sama." Desi terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Yaelah, kalau cuma kertas mah bisa dibakar." Naila nyaris membalas, tapi Dila menarik lengannya pelan. "Udah, Nay, jangan rusak harga dirimu di sini," bisik Dila. Tapi Naila tahu, diam juga kadang bisa membunuh pelan-pelan. Ia melangkah maju, mendekat pada meja tempat Burini duduk. "Bu," katanya lirih tapi cukup jelas didengar semua orang. "Saya datang ke sini karena masih menghormati Ibu. Tapi kalau penghinaan ini bagian dari pesta, seharusnya saya tahu dari awal." Burini tertawa sinis. "Hormat? Kamu pikir aku butuh hormat dari perempuan yang gagal jadi istri?" Naila terdiam. Tatapan semua tamu sekarang padanya. Beberapa wajah tampak iba, tapi lebih banyak yang menonton seperti sedang menikmati drama. Di tengah kekacauan itu, Arman akhirnya buka suara. "Udah, Mak, jangan diperpanjang. Ini acara ulang tahun, bukan sidang cerai." Tapi kata cerai itu justru seperti petir buat Naila. "Cerai?" ulangnya pelan. Arman menghela napas panjang. "Ya, Nay, aku udah capek. Kita nggak cocok. Aku udah ajukan gugatan." Dunia Naila seketika gelap. Rasanya semua suara di ruangan hilang, kecuali degup jantungnya sendiri. Dila langsung memegang bahunya. "Nek," bisiknya khawatir. Tapi Naila tidak menangis. Ia hanya menatap Arman lama, mencoba mengenali lagi pria yang dulu pernah ia cintai dengan segenap hatinya. "Jadi ini alasan kamu nggak pulang sebulan?" tanya Naila pelan. Arman mengalihkan pandangan. "Aku cuma pengen tenang." "Tenang?" Naila mendengus, suaranya serak. "Kamu pikir aku nggak bisa bikin rumah tangga tenang? Atau kamu cuma pengen tempat tidur yang baru?" Ruangan mendadak sunyi. Semua mata kembali ke arah mereka. Desi berdiri, menatap Naila dengan sinis. "Kalau Mbak masih mau marah-marah, keluar aja. Ini acara keluarga, bukan tempat cemburu buta." Naila menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Oh iya, kamu benar. Ini memang acara keluarga. Tapi aku lupa, kamu siapa?" Beberapa tamu langsung menahan tawa. Dila nyengir kecil, menepuk bahu Naila. "Gitu dong, Nay." Desi memerah. "Aku calon istri Arman," katanya ketus. Naila menatap Arman, menunggu reaksi. Tapi pria itu tetap diam. "Calon istri?" Naila mengulang, suaranya tajam tapi tenang. "Lucu ya, belum cerai udah ngaku calon istri. Dunia sekarang aneh banget." Burini berdeham keras. "Sudahlah, kamu itu tamu. Jangan bikin rusuh." Naila menatap mertuanya, matanya berair tapi tatapannya tetap kuat. "Saya tamu di rumah keluarga saya sendiri, Bu." Ironis ya, Henning.
Semua tamu yang tadinya tertawa kini diam, menatap tanpa suara. Dila menatap Naila dengan kagum lalu berbisik, "Kamu keren banget." Naila tidak menjawab. Hatinya remuk tapi wajahnya tetap tegak. Ia tidak mau mereka melihat luka di balik matanya. Ia menatap meja besar di depannya, melihat foto keluarga lama yang masih dipajang di sudut ruangan. Foto dirinya dan Arman saat pernikahan dulu. Ia tersenyum getir. "Bu," katanya pelan, "kalau ibu sudah anggap saya bukan bagian dari keluarga ini, saya pamit." Bu Rini memutar bola mata. "Ya silakan, enggak usah drama." Naila berbalik. Dila langsung mengikuti. Tapi sebelum melangkah keluar, Naila berhenti. Ia menatap tamu-tamu satu persatu, lalu menatap Desi dan Arman. Suaranya pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. "Semoga kalian nggak ngerasain apa yang aku rasain malam ini. Karena kalau iya, kalian bakal ngerti gimana rasanya jadi aku. Yang dihina di depan banyak orang, tapi tetap harus tersenyum." Lalu ia berjalan pergi. Suara langkahnya menggema di lantai marmer yang dingin. Tak ada yang bicara, tak ada yang menahan. Dila menyusul di belakang. Wajahnya masih menahan emosi. Di luar, udara malam menusuk kulit. "Kamu kuat banget, Nay," kata Dila sambil membuka pintu mobil. Naila tersenyum tipis. "Enggak, Dil. Aku cuman gak mau mereka lihat aku jatuh." Saat mobil berjalan meninggalkan rumah besar itu, dari kaca spion Naila masih sempat melihat Arman berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Tapi bagi Naila, tatapan itu tak lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanya luka, dan amarah yang perlahan berubah jadi tekad. Di dalam hati Naila berbisik pelan, "Kalian pikir aku habis? Tunggu saja." Kalimat itu jadi janji diam yang menggantung di udara. Ia tahu, suatu hari nanti semuanya akan berbalik. Dan malam penghinaan itu akan jadi awal dari kebangkitan Naila. Suasana yang tadinya sudah panas kini makin jadi. Setelah hinaan Bu Rini dan sikap diam Arman di depan tamu, Naila mencoba menahan diri. Tapi Desi, perempuan muda yang jadi sumber keretakan rumah tangganya, justru mulai berakting seolah-olah ia korban paling suci. "Aku cuma bantu Arman kok, Mbak Naila," katanya dengan nada lembut penuh kepura-puraan. Kasihan dia stres, nggak pernah diperhatiin. "Aku cuma pengin dia tenang." Kalimat itu seperti paku yang ditancapkan tepat di dada Naila. Ia menatap Desi lama, mencoba memastikan apa telinganya tidak salah dengar. Tapi Desi justru menunduk, pura-pura sedih. Tangannya menggenggam lengan Arman seolah ingin menunjukkan kepedulian. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. "Cantikan Desi ya, cocok banget sama Arman." "Iya, Naila tuh kelihatan kaku. Arman pasti bosan." Naila menggenggam tangannya kuat-kuat di balik kebaya. Ia tahu kalau tetap diam, mereka akan semakin menginjak harga dirinya. Tapi ia juga tahu, kalau ia bicara sekarang, semuanya bisa meledak. Dila, sahabatnya, mendekat pelan. "Nay, jangan terpancing. Kamu udah menang kalau mereka kehabisan cara buat jatuhin kamu," bisiknya lirih. Naila menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai mengambang di sudut mata. Tapi marah itu menumpuk di dada. "Aku nggak tahu, Dil," katanya pelan. "Aku cuma pengen berhenti jadi bahan tontonan." Arman tiba-tiba menatap Naila. Wajahnya datar. "Udah, Nay, jangan bikin suasana nggak enak." Naila langsung menatapnya tajam. "Suasana nggak enak? Kamu pikir aku yang bikin? Aku cuma datang karena undangan ibumu." Arman menghela napas, malas berdebat. "Ya udah, sekarang udah datang, udah lihat, udah cukup kan?" Desi langsung menyela. Suaranya lembut tapi penuh racun. "Arman, jangan gitu. Mbak Naila kan cuma kangen. Namanya juga masih sayang." Ia tersenyum simpul, lalu menatap Naila. "Tapi tenang, Mbak. Aku nggak akan ganggu hubungan kalian. Aku cuma pengen Arman bahagia." Naila tertawa pelan, tawa yang terdengar getir. "Bahagia? Dengan ngerebut suami orang?" Desi menatapnya pura-pura bingung. "Ngerebut? Aku nggak ngerebut, Mbak. Arman sendiri yang datang ke aku. Dia cerita banyak soal rumah tangga kalian. Katanya, kamu udah nggak seperti dulu." Naila memejamkan mata sejenak. Ia tak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatan suaminya, atau kenyataan bahwa semua orang percaya pada drama yang dimainkan Desi. "Jadi kamu percaya semua omongannya tanpa tahu kebenarannya?" tanya Naila dingin. "Aku percaya apa yang aku lihat," jawab Desi cepat. "Aku lihat Arman tersenyum setiap sama aku. Mungkin itu yang selama ini hilang dari hidup dia." Ucapan itu membuat dada Naila semakin panas. Tapi di tengah amarah, ada sedikit keinginan untuk tertawa. Ia sadar, perempuan di depannya bukan hanya pelakor, tapi juga aktris yang pandai memainkan peran. "Kamu hebat, Desi," kata Naila pelan, suaranya tajam. "Kamu bisa bikin kebohongan terdengar seperti kasih sayang." Beberapa tamu menatap canggung,
Sebagian menunduk, tak tahu harus berpihak ke siapa. Tapi Desi justru semakin berani. Mbak Naila, aku nggak mau ribut. Aku cuma pengen kita semua baik-baik aja. Aku nggak mau rebut Arman, aku cuman mencintainya. Kata terakhir itu keluar seperti racun manis. Naila menatapnya lama, lalu mendekat satu langkah. Sinta? Ulangnya lirih. Kamu tahu nggak, Desi? Cinta yang kamu banggakan itu dibangun di atas air mata orang lain. Desi diam. Tapi hanya sebentar, lalu ia memasang ekspresi polos. Aku juga pernah disakiti, Mbak. Aku tahu rasanya disia-siakan. Makanya aku ngerti Arman. Bedanya, Naila menyambar cepat. Aku disakiti tanpa cari pengganti. Kamu disakiti lalu balas nyakitin orang lain. Itu bukan paham tentang luka, tapi dendam. Arman terlihat mulai gelisah. Udah, Nay, jangan panjang lebar. Naila menatapnya lurus. Oh, sekarang kamu bela dia di depan aku? Aku cuman gak mau keributan di acara keluarga, jawab Arman ketus. Keributan? Naila nyengir sinis. Kamu pikir ini bukan keributan? Kamu pikir dipermalukan di depan tamu itu cuma salah paham? Desi mulai melirik sekeliling, pura-pura ingin menenangkan suasana. Udahlah, Mbak. Kalau Arman udah nggak mau sama Mbak, ya ikhlasin aja. Kadang Tuhan punya rencana lain. Naila menatapnya tajam, tapi kemudian tersenyum miris. Lucu ya, Tuhan kamu kok selalu sejalan sama nafsu kamu. Desi membeku. Beberapa tamu langsung menahan tawa kecil. Bahkan Dila menunduk, menutup mulut menahan geli. Astaga Naila, bisiknya, tapi jelas menikmati setiap detik balasan itu. Bu Rini berdeham keras, mencoba menguasai keadaan. Cukup, ini acara ulang tahun, bukan tempat debat murahan. Naila menatap mertuanya dengan senyum kecil. Bener Bu, makanya mungkin saya harus pergi. Karena di sini, kebenaran dianggap murahan. Ia berbalik hendak pergi, tapi Desi lagi-lagi membuka suara, nada suaranya dibuat lemah lembut. Mbak, aku minta maaf kalau sikapku salah. Aku nggak maksud nyakitin. Aku cuma pengen Arman ngerasa dicintai. Naila berhenti. Ia berbalik perlahan. Tatapannya kini tajam, tapi suaranya tenang. Kamu tahu nggak, Desi? Perempuan yang benar-benar mencintai nggak butuh ngerebut apa yang bukan miliknya. Kalau kamu beneran pengen Arman bahagia, kamu harusnya nyuruh dia pulang ke rumah. Bukan nemenin dia ngelupain istri yang udah dia sakiti. Semua tamu diam. Tak ada lagi yang berani bicara. Desi menunduk, wajahnya merah padam. Arman menatap ke arah lain, jelas tidak sanggup menatap mata Naila. Dila menggenggam tangan Naila, pelan tapi penuh dukungan. Ayo Nay, udah cukup. Naila mengangguk. Tapi sebelum melangkah pergi, ia sempat menatap semua tamu. Kalian lihat kan? Suaranya pelan tapi tegas. Beginilah dunia sekarang. Yang salah bisa tampak benar, asal berani pura-pura suci. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan ruang pesta yang mendadak sunyi. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga kuat. Dila menatapnya dari samping. Kamu tahu nggak, Nay? Kalau ini sinetron, kamu udah menang besar. Naila tertawa kecil, tapi tawanya hambar. Sayangnya ini hidup, Dil. Dan di hidupku, nggak ada sutradara yang bisa ngatur akhir ceritanya. Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Lampu-lampu pesta masih tampak dari kaca spion. Tapi Naila tidak menoleh lagi. Ia tahu. Malam itu mungkin pertama kalinya ia berdiri membela diri di depan semua orang, tapi juga awal dari perang yang sebenarnya. Dalam hatinya ada janji kecil yang tumbuh, janji untuk membuktikan bahwa harga diri seorang istri tidak bisa diinjak seenaknya. Ia menatap langit malam, berbisik lirih, kalau mereka pikir aku bakal diam terus, mereka salah besar. Dan disitulah kisah Naila berubah arah, dari korban yang ditertawakan, menjadi perempuan yang siap balas dengan cara yang tak akan dilupakan siapapun. Suasana di ruang tamu itu makin panas. Hawa dari lampu gantung besar di atas kepala seperti menekan napas siapapun yang ada di dalamnya. Wajah-wajah tamu yang tadinya tersenyum kini berubah jadi penuh rasa ingin tahu. Desi berdiri di samping Arman. Wajahnya masih dibuat seolah tak bersalah. Bu Rini duduk di kursi utama dengan ekspresi penuh kemenangan, seperti sedang menonton adegan favoritnya. Tapi kali ini, Naila tak lagi diam. Ia sudah cukup menahan malu, cukup menahan harga diri yang diinjak di depan banyak orang. Kamu mau tahu kenapa aku masih di sini, Bu? Suaranya terdengar tenang tapi dingin. Semua kepala langsung menoleh. Arman menatap Naila dengan mata lelah, seolah ingin berkata jangan lanjutkan. Tapi Naila melangkah maju. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer yang memantulkan bayangannya. Karena aku pengen lihat seberapa jauh mereka bisa main bersih pakai cara kotor. Ucap Naila pelan, matanya menatap Desi lurus. Dan ternyata, kalian hebat juga. Desi tersenyum canggung.
Tangannya meremas tangan Arman seolah mencari perlindungan. "Mbak, aku nggak ngerti maksudmu," katanya dengan nada lembut pura-pura polos. Naila tertawa kecil. "Oh, kamu ngerti, Desi. Kamu cuman pura-pura nggak tahu." Ia mendekat beberapa langkah lagi, sampai jaraknya hanya tinggal 2 meter dari pasangan itu. "Kamu pikir aku nggak tahu dari mana semua barang yang kamu pakai?" Desi mengerutkan kening, mencoba tetap tenang. "Aku beli sendiri kok, Mbak," jawabnya cepat. "Aku kerja, aku punya uang." Naila tersenyum miring. "Kerja di kantor suamiku ya?" Desi menelan ludah, mulai gugup. Tapi Naila belum berhenti. Ia menatap Desi dari kepala sampai kaki, lalu bicara dengan nada datar tapi tajam. "Desi memang cantik. Tapi sayang, semua yang kamu pakai hari ini, tas, sepatu, bahkan kalung di lehermu, masih aku yang bayar. Dari kartu kredit atas nama Naila Putri, istri sah Arman." Seketika, ruangan itu membeku. Tak ada tawa, tak ada suara bisik. Hanya terdengar dengusan napas pelan dari beberapa tamu yang kaget. Desi melongo, wajahnya mendadak pucat. Ia menatap Arman, berharap suaminya bisa membantah, tapi Arman justru menunduk. Tak berani menatap siapapun. "Kamu bohong." Desi berusaha tertawa, tapi suaranya bergetar. Naila mengangkat ponselnya, menampilkan layar penuh notifikasi transaksi. "Kamu mau bukti?" katanya pelan. "Tuh, ini screenshotnya. Pembelian tas 5 juta, sepatu 4 juta, kalung emas 7 juta. Semua dari kartu yang aku pegang, dan aku tahu siapa yang pakai karena ada foto bukti pembayaran dikirim ke email." Beberapa tamu langsung saling pandang. Desi panik, tangannya gemetar. Aku nggak tahu itu." Naila menyela cepat. "Kamu nggak tahu, lucu ya? Tapi kamu yang tanda tangan di resinya, Desi. Aku masih simpan salinannya. Nama kamu jelas di situ." Desi mundur setapak, wajahnya memerah antara malu dan marah. "Arman!" katanya hampir berteriak. "Kamu nggak bilang apa-apa soal ini." Arman menutup wajah dengan satu tangan. "Udahlah, Desi," katanya lirih. "Jangan diperpanjang." "Jangan diperpanjang?" Naila mengulang, nada suaranya dingin. "Kamu tega banget ngomong kayak gitu, Man. Kamu pikir aku ngomong buat pamer? Aku cuma pengen orang-orang tahu siapa sebenarnya yang munafik di sini." Bu Rini berdiri dari kursinya, mencoba menenangkan keadaan. "Naila, kamu jangan bawa urusan rumah tangga ke depan orang banyak." Naila menatap mertuanya dengan senyum getir. "Oh Bu, Ibu sendiri yang ngajak saya ke sini, buat dihina di depan tamu. Sekarang saya cuma balas dengan satu kalimat, dan semua orang baru bisa diam." Beberapa tamu mulai berbisik, tapi kali ini nada mereka berbeda. Bukan lagi merendahkan, tapi kaget, bahkan sebagian tampak kasihan pada Naila. Dila yang berdiri di pojok ruangan menatap Naila dengan bangga. "Kamu luar biasa, Nay," bisiknya. Naila mengangguk pelan tanpa menoleh. Ia menatap Desi yang kini hanya bisa menunduk. "Kamu tahu, Desi," katanya lagi. "Aku nggak marah karena kamu ngambil suamiku. Aku marah karena kamu ngambil sesuatu yang bukan hakmu dan pura-pura jadi korban." Desi terdiam. Bibirnya bergetar tapi tak ada suara yang keluar. Naila melanjutkan, suaranya kini lebih lembut tapi menusuk. "Kamu bisa pakai bajuku, perhiasanku, bahkan uangku. Tapi satu hal yang nggak bisa kamu ambil dariku adalah harga diriku. Karena itu nggak pernah dijual, bahkan ketika aku disakiti." Kalimat itu menggema di ruangan yang hening. Arman menelan ludah, tampak menyesal tapi tidak berani bicara. Ia tahu, sekecil apapun suaranya sekarang, semuanya akan berbalik padanya. Bu Rini tampak gelisah, menatap para tamu yang sudah mulai berbisik. "Sudah Naila," katanya cepat. "Kamu udah ngomong banyak. Sekarang kamu pulang aja." Naila menggeleng. "Belum, Bu. Saya belum selesai." Ia mendekat sedikit, matanya lurus ke arah Bu Rini. "Ibu selalu bilang saya nggak becus jadi istri. Tapi selama ini, siapa yang bayar cicilan rumah Ibu? Siapa yang kirim uang tiap bulan dari rekening Arman yang saya kelola?" Bu Rini terpaku, bibirnya terbuka tapi tak bisa bicara. "Ibu nggak tahu?" Naila menatapnya lekat-lekat. "Uang itu dari saya juga, Bu. Karena kalau nunggu anak Ibu aja, mungkin rumah ini udah dijual dari dulu buat nutup utang Arman yang nggak beres." Suasana makin tegang. Beberapa tamu mulai berdiri pelan, seperti tak nyaman berada di tengah ledakan kebenaran yang meledak di depan mereka. Dila menatap Naila lama, lalu menepuk bahunya perlahan. "Udah, Nay, kamu udah menang." Naila menarik napas panjang. "Menang?" katanya pelan. "Aku nggak merasa menang, Dil. Aku cuman lega." Ia menatap Desi lagi, suaranya bergetar tapi tegas. "Desi, aku harap kamu bisa belajar satu hal. Kalau kamu mau jadi perempuan yang benar,
Jangan mulai dengan nginjek perempuan lain. Karena dari situ aja, Tuhan udah tahu siapa yang sebenarnya kotor. Desi mulai menangis. Tapi kali ini, tak ada yang menenangkannya. Bahkan Arman menjauh setapak membiarkan Desi menutupi wajahnya sendiri. Bu Rini terdiam di kursi, wajahnya pucat. Ruangan itu kini benar-benar hening. Hanya suara langkah Naila yang terdengar ketika ia berbalik meninggalkan tempat itu. Ia berhenti di depan pintu, menatap sekilas ke arah semua orang. "Terima kasih buat pestanya, Bu," katanya pelan tapi jelas. "Setidaknya malam ini, bukan cuma ibu yang dapat kado, tapi juga saya. Kado berupa kejujuran yang akhirnya keluar dari kebohongan." Lalu ia melangkah keluar, diikuti Dila yang tersenyum puas tapi tetap cemas. Di luar, udara malam terasa lebih dingin, tapi anehnya Naila merasa lebih ringan. Ia menatap langit, menarik napas panjang. "Akhirnya selesai juga," katanya lirih. "Belum, Nay," sahut Dila sambil membuka pintu mobil. "Ini baru permulaan." Naila menoleh menatap sahabatnya itu lama. "Permulaan buat apa?" "Buat kamu bangkit. Buat nunjukin kalau mereka salah ninggalin perempuan kayak kamu." Naila tersenyum tipis. "Ya, mungkin kamu benar. Kadang yang mereka pikir akhir, justru awal dari sesuatu yang lebih besar." Mobil melaju pelan meninggalkan rumah besar itu. Dari kejauhan, suara pesta masih terdengar samar. Tapi bagi Naila, semua itu sudah berakhir. Malam itu ia tahu satu hal. Kadang dia memang emas. Tapi ada saatnya emas harus dipukulkan ke batu agar berkilau lagi. Dan malam itu, satu kalimat dari Naila berhasil membuat seluruh ruang tamu terdiam. Dan membuat semua orang tahu siapa yang sebenarnya kalah. Suara sendok dan gelas beradu di meja makan besar itu. Tapi bukan karena pesta yang hangat, melainkan karena suasana yang tegang setelah ledakan kata-kata Naila di hadapan semua orang. Call to back terasa di udara. Beberapa menit lalu, ia sudah mempermalukan Desi dengan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Sekarang dia berdiri di tengah ruang tamu, matanya menyapu wajah-wajah yang dulu ia hormati. "Selamat ya, Bu," ucapnya pelan tapi tegas. Semua kepala menoleh. Akhirnya punya menantu baru yang bisa dipakai ramai-ramai. Dari suami sampai dompetku. Tawa kecil terdengar di antara tamu. Ada yang menutup mulut menahan senyum, ada pula yang menunduk pura-pura sibuk memainkan ponsel. Bu Rini menegang, wajahnya pucat. "Kamu itu ngomong apa sih, Naila?" Katanya dengan suara tinggi, tapi terdengar gemetar. Naila menatapnya tanpa gentar. "Ngomong yang selama ini harusnya saya bilang dari dulu, Bu. Tapi saya tahan, karena saya pikir masih ada rasa hormat di rumah ini." Arman menunduk. Tangannya memegangi kepala. Desi menatap Naila dengan mata berkaca, lalu berpura-pura menangis. "Aku nggak ngerti, Mbak Naila. Kenapa kamu tega ngomong kayak gitu di depan orang banyak?" Suaranya lirih tapi dibuat-buat. Naila tersenyum miring. "Tega? Kamu yang ngambil suamiku, yang pura-pura jadi adik, yang aku bantu dari nol. Sekarang kamu duduk di kursi yang dulu aku duduki, pakai uang dari kartu yang masih atas namaku. Terus aku yang tega?" Desi menunduk, air mata pura-puranya mulai kehilangan daya. "Aku cuma pengen Arman bahagia," katanya sambil terseduh. Naila mendekat satu langkah. "Bahagia? Kalau kebahagiaan kalian dibangun dari pengkhianatan, itu bukan bahagia, Desi. Itu cuma dosa yang dibungkus manis." Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan sudah berdiri, seolah ingin melihat lebih jelas drama yang terjadi di depan mata. Bu Rini mencoba berdiri, menepuk-nepuk meja. Sudah. Kalian ini mempermalukan keluarga di depan orang banyak." Naila menatap mertuanya itu dengan tenang. "Keluarga, Bu? Keluarga seperti apa? Yang menutup mata saat anaknya selingkuh di depan istri sahnya? Yang pura-pura nggak tahu tapi ikut menikmati hasilnya?" Ruangan kembali hening. Arman akhirnya bersuara. Suaranya serak. "Naila, cukup. Nggak usah diperpanjang. Aku salah, oke? Tapi jangan bikin malu." Naila tertawa pelan. "Kamu pikir aku yang bikin malu, Arman? Kamu yang main dua hati. Kamu yang nginjak janji pernikahan, tapi aku yang disuruh diam. Kalau diam bisa menyelamatkan harga diriku, mungkin aku masih akan diam. Tapi hari ini, cukup." Dila, sahabat Naila yang dari tadi berdiri di pojok ruangan, melangkah mendekat. "Ayo, Nay, nggak usah buang energi di sini," katanya pelan. Tapi Naila mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa dia belum selesai. Ia menatap meja makan besar yang penuh dengan makanan, bunga, dan hiasan ulang tahun. Lalu suaranya terdengar tenang namun menohok. "Saya cuma mau pamit. Tapi sebelum pergi, saya mau kasih ucapan." Ia berjalan ke arah meja itu, menarik napas panjang, lalu berkata lantang, "Selamat ulang tahun, Bu. Semoga Ibu panjang umur. Biar bisa terus lihat karma yang datang ke rumah ini pelan-pelan." Desi terisak.
menutup wajahnya. Bu Rini bergetar, setengah marah, setengah takut. Kamu doain yang enggak, Naila. Enggak, Bu, jawab Naila datar. Saya cuma percaya, apa yang ditanam orang pasti tumbuh juga. Saya enggak mau balas apapun. Biarlah Tuhan yang kerja. Henning kembali mengisi ruangan. Lalu Naila mengambil tasnya di kursi, membenarkan letak selendangnya, dan berkata dengan nada terakhir yang mantap. Aku mungkin kalah di rumah, tapi aku menang di harga diri. Dila langsung menghampiri, memegang lengan Naila, dan mereka berjalan menuju pintu. Tapi sebelum benar-benar keluar, Naila menoleh sekali lagi. Ia melihat Arman masih duduk diam, dengan wajah penuh sesal tapi tanpa keberanian. Kamu tahu, Man, katanya lirih namun tajam. Aku nggak akan mendoakan kamu hancur. Aku cuma berdoa. Semoga kamu akhirnya ngerti rasanya ditinggalkan oleh orang yang kamu pilih di atas orang yang setia. Langkah kakinya terdengar jelas di lantai marmer, menjadi satu-satunya suara yang tersisa di tengah ruang tamu yang beku. Ketika ia dan Dila sudah di luar, udara malam terasa segar, tapi dinginnya menampar. Kamu luar biasa, Nay, ucap Dila pelan sambil merangkul bahunya. Naila tersenyum kecil, tapi matanya basah. Aku cuma capek, Dil. Capek jadi orang yang selalu disalahin, padahal cuma pengen dicintai dengan benar. Mereka berjalan perlahan menuju mobil tua milik Dila. Di dalam mobil, Naila menatap bayangan dirinya di kaca. Ternyata tenang itu bukan berarti nggak marah, katanya pelan. Tenang itu cuma bentuk dari kekuatan terakhir sebelum patah. Dila melirik, mengangguk pelan. Tapi kamu nggak patah. Kamu berdiri, Nay. Itu yang penting. Naila menarik napas dalam, menatap ke arah rumah mertuanya yang perlahan mengecil di kaca spion. Ya, aku berdiri. Tapi kadang berdiri pun rasanya kayak runtuh di dalam. Mobil berjalan perlahan meninggalkan rumah besar itu. Di dalam hati Naila, perasaan lega dan sakit bercampur jadi satu. Ia tahu malam itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu. Mungkin kehancuran bagi mereka, mungkin kesembuhan bagi dirinya. Sementara di dalam rumah, Bu Rini masih duduk terpaku, Desi menangis di pelukan Arman yang kini tampak benar-benar kosong. Seorang tamu berbisik pelan. Nggak nyangka ya, ternyata yang benar Naila. Bisikan itu menggema, menyebar seperti luka yang baru disadari semua orang. Dan di luar, di bawah langit malam yang dingin, Naila menatap ke depan. Matanya berkilat meski air mata mengalir pelan. Tuhan, gumamnya lirih. Kalau memang ini jalan yang harus kulalui, ajarkan aku caranya berdamai tanpa harus balas dendam. Ia menatap jalan yang panjang di depannya, lalu tersenyum samar. Tapi entah kenapa, di ujung bibirnya ada getir yang tak bisa hilang. Karena meski sudah meninggalkan rumah itu, sebagian hatinya masih tertinggal di sana, bersama cinta yang telah mati tanpa pemakaman. Beberapa hari setelah kejadian di rumah mertuanya, kehidupan Naila berubah total. Ia tak lagi bangun dengan perasaan sesak di dada, tak lagi menunggu pesan dari suami yang tak peduli, dan tak lagi harus pura-pura kuat di depan orang yang menganggapnya lemah. Call to back terasa kuat. Dulu, setiap pagi selalu dimulai dengan tangisan dalam diam. Tapi kini, pagi datang dengan suara burung dan aroma kopi dari dapur kecilnya. Rumah kontrakan mungil itu jauh dari mewah, tapi Naila menyebutnya rumah kebebasan. Di sana, ia bisa bernapas tanpa harus menyesuaikan diri dengan ego siapapun. Dila datang pagi itu, membawa sebungkus kue dan senyum lebar. Aku dengar kabar terbaru, katanya sambil duduk di kursi bambu dekat jendela. Naila menatap sahabatnya itu dengan tenang. Kabar apa lagi, Dil? Dila menarik napas panjang. Desi dipecat dari kantornya. Katanya, ketahuan pakai uang perusahaan buat beli hadiah pribadi. Kalung, tas, sepatu, semua barang mahal. Naila terdiam sejenak. Ia menatap ke arah luar jendela, ke langit yang cerah tanpa awan. Aku nggak kaget, jawabnya datar. Kalau sesuatu dibangun dari kebohongan, cepat atau lambat pasti roboh. Dila mengangguk pelan. Dan Arman? Naila menghela napas ringan. Aku sudah suruh pengacara ngurus semua. Surat cerai udah dikirim kemarin. Tanpa ngomong sama dia dulu? Tanya Dila. Naila tersenyum kecil. Untuk apa? Semua yang perlu dikatakan sudah aku katakan di rumah itu. Sisanya tinggal diam dan jalan. Dila menatap wajah sahabatnya lama-lama. Ada sesuatu yang berbeda dari Naila sekarang. Bukan sekadar ketegaran, tapi ketenangan yang tulus, yang tumbuh dari luka yang sudah diterima sepenuhnya. Kamu nggak nyesel, Nay? Tanya Dila hati-hati. Naila menatap meja, jari-jarinya mengusap permukaannya pelan. Dulu ya, aku sempat nyesel kenapa nggak berjuang lebih lama, kenapa nggak berusaha lebih keras biar dia tetap cinta. Tapi sekarang aku sadar,
Kalau orang mau pergi, sekeras apapun kamu berjuang, dia tetap akan jalan. Kamu sekarang mau mulai dari mana? Naila tersenyum lebar, kali ini dengan semangat yang nyata. Aku buka usaha kecil, Dil. Jualan kue rumahan. Dulu kan aku sering bikin buat acara kantor Arman. Sekarang aku bikin untuk diriku sendiri. Dila ikut tersenyum. Aku bantu promosi ya. Naila menatap sahabatnya itu, matanya hangat. Kamu selalu ada, Dil, dari awal sampai akhir. Terima kasih. Udah, gak usah drama, jawab Dila sambil tertawa kecil. Yang penting sekarang kamu bahagia. Naila ikut tertawa, tapi tawa itu diikuti oleh tatapan reflektif. Bahagia itu ternyata sederhana, Dil. Bukan tentang siapa yang kita punya, tapi tentang siapa yang enggak lagi bisa menyakiti kita. Dila diam, lalu menatapnya dengan bangga. Kamu berubah, Nay, tapi aku suka versi kamu yang sekarang. Tenang, tapi kuat. Naila hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya ia merasa benar-benar selesai. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi amarah. Hanya sisa-sisa kenangan yang kini tak lagi menggigit. Siang itu, setelah Dila pulang, Naila duduk sendirian di teras rumah. Angin membawa aroma tanah dan bunga liar. Ia menatap ke arah langit lalu tersenyum. Dalam diamnya ada percakapan dengan dirinya sendiri. Dulu aku diam karena cinta, batinnya berbisik. Sekarang aku diam karena sudah selesai. Ia meneguk kopi yang mulai dingin, memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi dengan pandangan yang lebih jernih. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi kali ini, dia yang pegang kendali. Dari kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar, membuat suasana sore menjadi lebih hidup. Naila menatap mereka sambil berpikir betapa cepat waktu berjalan. Mungkin aku kehilangan banyak hal, gumamnya pelan, tapi ternyata aku juga menemukan banyak hal yang lebih berharga. Telepon genggam di meja bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Naila membaca perlahan. Aku minta maaf, Nay. Semoga kamu bahagia. Hanya itu isinya. Dari Arman. Naila memandangi pesan itu cukup lama, lalu menekan tombol hapus tanpa membalas. Ia meletakkan ponsel, menatap keluar lagi. Aku udah bahagia, Man, ucapnya lirih. Tapi bukan karena kamu. Angin sore berhembus lembut, mengelus rambutnya, seolah ikut merayakan ketenangan yang baru. Di dinding rumah kecilnya, ada kalender dengan catatan kecil bertuliskan, pelan-pelan, tapi pasti. Itu moto baru Naila. Ia tak lagi ingin terburu-buru mengejar siapapun atau membuktikan apapun. Cukup menjalani, cukup bernapas, cukup jadi dirinya sendiri. Saat senja turun, Dila mengirim pesan foto. Poster kecil bertuliskan, kue rumahan Naila, buatan dari hati. Naila tertawa kecil, lalu membalas, kamu emang promotor terbaik. Malam itu, ia duduk di dapur membuat adonan pertama untuk usahanya. Tepung, telur, dan gula tercampur jadi satu, tapi ada sesuatu yang lebih manis dari semuanya, rasa percaya diri yang baru. Sambil mengaduk adonan, Naila berbicara sendiri, seperti melanjutkan percakapan yang tertunda lama. Kadang Tuhan gak kasih keadilan dalam bentuk balasan cepat, tapi Dia kasih kesempatan untuk kita berdiri tanpa harus balas. Ia menyalakan oven kecil, menatap cahaya dari dalamnya dengan senyum tipis. Mungkin ini bentuk balasanku, bukan dengan teriak, bukan dengan marah, tapi dengan berhasil hidup tenang. Beberapa menit kemudian, aroma kue memenuhi ruangan. Hangat, lembut, menenangkan. Ia menaruh loyang di atas meja, menatap hasil tangannya dengan mata berbinar. Aku bisa, katanya pelan tapi mantap. Di luar, hujan turun rintik-rintik, tapi kali ini Naila tidak merasa dingin. Ia justru merasa damai. Seolah alam ikut menenangkan hatinya yang dulu penuh badai. Saat ia menatap ke jendela, bayangan dirinya terlihat samar di kaca. Bukan lagi wanita yang disakiti atau ditinggalkan, tapi wanita yang belajar bangkit tanpa menjelekkan siapapun. Dila datang lagi keesokan harinya, membawa pelanggan pertama. Nay, kue kamu laris. Tadi tetangga sebelah pesan 2 toples, katanya dengan semangat. Naila tersenyum hangat. Makasih, Dil. Akhirnya, sesuatu yang aku buat bukan buat orang yang nggak tahu harganya. Dila memeluknya singkat. Kamu sekarang beneran bebas. Naila membalas pelukan itu, lalu berkata dengan suara tenang. Bebas, tapi bukan karena mereka pergi. Karena aku udah nggak nyari siapapun lagi untuk ngisi kosongnya hatiku. Saat Dila pamit, Naila duduk lagi di teras, menatap langit sore yang keemasan. Ia tersenyum kecil, dan di matanya ada kilau keteguhan yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun.
Menang itu bukan soal siapa yang paling keras teriak, gumamnya pelan. Menang itu saat kita bisa tenang, walau orang lain berharap kita hancur. Angin berhembus lembut membawa aroma kue dari dapur, menyatu dengan suara hujan yang turun lagi perlahan. Dan di tengah kesunyian itu, Naila tahu, kisahnya telah benar-benar berakhir, bukan dengan balas dendam, bukan dengan air mata, tapi dengan kedamaian yang ia ciptakan sendiri. Cliffhanger. Di meja dapurnya, surat dari pengacara masih tergeletak. Di bawahnya, terselip amplop kecil tanpa nama. Naila menatapnya dengan kening berkerut, belum membukanya. Mungkin ini bagian terakhir dari masa laluku, ucapnya pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Apapun isi amplop itu, ia sudah siap. Karena wanita yang tenang, selalu menang, tanpa harus berteriak.